Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pemeriksaan lipase metode kolorimetri kinetik. Kalau begitu, mari kita mulai. Apa saja pokok bahasan yang akan kami bahas? Itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian prinsip, ketiga isi reagen, sampel, cara kerja, perhitungan, serta interpretasi hasilnya bagaimana. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Lipase adalah enzim yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lipase ada dalam sekresi pankreas. Oleh karena itu, lipase pankreas yang ada dalam serum sangat erat kaitannya untuk mengetahui kerusakan pankreas atau penyakit pankreas. Oleh karena itu, aktivitas dari enzimnya telah diukur sebagai penanda untuk mendiagnosis penyakit pankreas. Alat uji dari pankreas ini meliputi turbidimetri menggunakan trigliserida substrat dan kolorimetri menggunakan substrat sintesis. Prinsip pemeriksaan enzim lipase ini yaitu menggunakan prinsip enzimatik kolorimetrik dengan substrat sintetis atau buatan. Substratnya yaitu berupa 1,2-O dilauril racgliserol, 3 asam glutarat 6 metilresolvurin ester itu akan dipecah oleh enzim lipase yang berasal dari sampel, kemudian dibantu oleh kolipase juga, sehingga terpecah menjadi 1,2-O dilauril racgliserol dan asam glutarat 6 metilresolvurin ester, di mana asam glutarat 6 metilresolvurin ester ini akan spontan terdegradasi menjadi asam glutarat dan metilresolvurin. Nah, metilresolvurin inilah berupa produk berwarna, yaitu berwarna merah, akan diukur absorbansinya di spektrofotometri. Nah, peningkatan dari absorbansi metilresolvurin ini atau increase itu akan berbanding lurus dengan kadar enzim lipase yang berada pada sampel. Ini saya akan menjelaskan tentang isi reagen dari pemeriksaan lipase. Reagen 1 isinya ada penyangga barang pH dengan 8,0, pH-nya sebanyak 40 mmol per liter. Terus ada taurodexosilat sebanyak 3,4 mmol, ada deksosikolat sebanyak 2,6 mmol, ada kalsium klorida sebanyak 12 mmol, dan juga kolipase. Nah, untuk reagen 2 ada penyangga tartrat dengan pH-nya 4,0 sebanyak 1,5 mmol, dan juga taurodexosikolat sebanyak 3,4 mmol, dan juga DGMRE sebanyak 0,13 mmol. Selanjutnya, untuk stabilitas dari kedua reagen tersebut, kita dapat menyimpan reagen pada suhu 2-8 derajat Celcius, dan reagen itu harus terlindungi dari cahaya. Reagen yang stabil akan bertahan hingga tanggal kadaluarsa pada label itu habis. Nah, selanjutnya, untuk sampel pemeriksaan lipase menggunakan metode kolorimetri, kita menggunakan sampel berupa serum yang bebas hemolisis, di mana kita juga menggunakan antikoagulan berupa plasma heparin. Nah, untuk stabilitas pada jangka waktu pemeriksaan 24 jam, kita menggunakan suhu 15-25 derajat Celcius. Untuk jangka waktu 5 hari, sampel serum tersebut kita taruh pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, untuk jangka waktu yang lama, yaitu 1 tahun, kita dapat membekukan serum yang bebas hemolisis tersebut di suhu minus 20 derajat Celcius. Pada cara kerja pemeriksaan lipase menggunakan panjang gelombang 580 nanometer hingga 578 nanometer dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, pada sampel reagennya berisi 10 mikroliter dan sampelnya
10 mikroliter. Nah, sedangkan pada QC-nya reagennya 10 mikroliter dan kalibratornya 10 mikroliter. Sedangkan pada reagen 1 reagennya 500 mikroliter, kemudian ditambahkan sampelnya 500 mikroliter. Setelah itu diaduk, kemudian diinkubasi 1-5 menit. Dan selanjutnya untuk memulai reaksinya ditambahkan dengan reagen 2. Nah, dalam reagen 2 ini reagennya 125 mikroliter, kemudian ditambahkan sampelnya 120 mikroliter. Setelah itu aduk dengan hati-hati, diinkubasi selama 2 menit dengan suhu 30 derajat Celcius dan dibaca absorbansinya setelah itu. Dan mulainya stopwatch setelah 1 menit dan 2 menitnya dibaca kembali absorbansinya. Setelah ditemukannya absorbansi 1 dan 2, maka masuk ke dalam rumus delta absorbansi per menit, yaitu absorbansi per menit sampel atau kalibrator dikurang absorbansi per menit reagen blanco. Lalu masuk ke dalam rumus lipase, yaitu delta absorbansi per menit sampel dibagi delta absorbansi per menit kalibrator, lalu dikali konsentrasi kalibrator. Nilai normalnya yaitu kurang dari 60 unit per liter, sehingga untuk interpretasi hasilnya yaitu jika didapatkan hasil konsentrasi lipase lebih tinggi dari 60 unit per liter di dalam darah, maka menunjukkan adanya kerusakan atau gangguan fungsi pada pankreas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.